Ya, kita memasuki minggu ke-19. Dia yang terbentuk di dalam kaum beriman. Tadi kita mendoa bacakan Galatia 1 ayat 15 dan 16. Ada satu frase bahwa Allah menyatakan anaknya di dalam Paulus. Secara tidak langsung, kata menyatakan anaknya itulah yang dimaksud dia terbentuk di dalam kaum beriman. Kata menyatakan anaknya di dalam kita secara tidak langsung itu menjelaskan dia membentuk anaknya di dalam kita. Jadi kita harus terkesannya dengan ayat yang tadi kita doa bacakan. Allah menyatakan anaknya di dalam Paulus, juga di dalam kita. Itu artinya Allah membentuk anaknya di dalam kita. Ya, memang bukan makna berdasarkan teks asli, tetapi berdasarkan kebenaran yang akan kita lihat secara keseluruhan. Oh Tuhan Yesus, inilah yang Allah lakukan, saudara-saudari. Rencana Allah, kehendak Allah, pekerjaan Allah adalah membentuk anaknya di dalam kita, sehingga dia terbentuk di dalam kita. Perkataan-perkataan ini tuh hanya ada di pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Ya, di kekristenan pada umumnya orang-orang disuruh melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Memang perintah-perintah itu berdasarkan Injil dan kitab-kitab perjanjian baru. Tetapi di hari kedua nanti kita akan melihat perintah-perintah itu sebetulnya itu lawan dari pekerjaan Allah membentuk anaknya di dalam kita. Pekerjaan Allah membentuk anaknya itu diganggu, dihambat oleh apa? Oleh ajaran-ajaran melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Saya tidak mengatakan hukum Taurat karena kebanyakan orang Kristen tahu bahwa hukum Taurat itu perjanjian lama. Mereka berkata kami adalah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru. Kami tidak mau hukum Taurat perjanjian lama, tetapi tanpa sadar baik perintah-perintah perjanjian lama maupun perintah-perintah perjanjian baru sebetulnya prinsipnya ya hukum Taurat yang bertentangan dengan wahyu Yesus Kristus. Maksudnya wahyu Yesus Kristus itu adalah pewahyuan. Kata pewahyuan ini istilah yang sama
maknanya dengan penyataan anaknya. Allah menyatakan anaknya ke dalam kaum beriman. Itu berarti Allah mewahyukan anaknya ke dalam kaum beriman. Dan kebenaran ini akan menjelaskan inilah caranya Allah membentuk anaknya di dalam kaum beriman. Oh Tuhan Yesus, kita harus terkesan saudara-saudari dengan judul minggu ke-19 ini. Dia yang terbentuk dalam kaum beriman. Ini yang kita kejar. Inilah beban pemulihan Tuhan. Beban pemulihan Tuhan bukan untuk mengajar kebenaran-kebenaran, mendidik orang, memberitakan Injil. Itu masih kurang memadai walaupun tidak salah. Mengajarkan kebenaran, memberitakan Injil. Cuman gak cukup gitu ya. Hanya berkata seperti itu. Tetapi kalau kita bisa berkata, oh beban pemulihan Tuhan itu adalah membentuk Kristus di dalam saudara-saudari. Nah ini baru kuat. Gitu ya. Nah untuk itulah kita harus menyadari apa yang disampaikan di garis besar Romawi pertama, bahwa Kristus itu sangat berkaitan dengan batin kita. Dan apa? Dia damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Kristus itu sangat berkaitan dengan batin kita. Dia damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Ini semua adalah perkara-perkara yang sangat penting untuk kita alami, nikmati, pahami agar Kristus terbentuk. Karena Kristus terbentuk itu adanya di dalam kita. Di dalam batin kita melalui hubungan yang subjektif, yang batiniah. Ya, subjektif itu batiniah. Kita memiliki hubungan yang batini dengan Kristus. Itulah sebabnya sangat seringkali saya selalu mengarahkan saudara-saudari untuk menyeru nama Tuhan, mengarahkan diri ke dalam roh, memperhatikan roh, melatih roh. Itu adalah semuanya tentang hubungan yang subjektif antara kita dengan Tuhan. Karena Kristus itu sangat berkaitan dengan roh kita, batin kita. Semua pelajaran-pelajaran FKKP, saudara-saudari, yang kita nikmati setiap hari harus membuahkan satu hubungan yang subjektif dengan Kristus di batin. Harus membuat kita lebih giat melatih roh, memperhatikan roh, kembali ke dalam roh, menikmati Kristus di dalam roh, karena Kristus sangat berkaitan dengan roh kita. Jikalau kita terus sedemikian rajin memiliki hubungan yang subjektif dengan Tuhan, maka Kristus akan terbentuk
di dalam Anda dan saya. Ya, pada saat pertama kali kita percaya, memang Kristus masuk ke dalam kita, tetapi belum terbentuk. Ya, supaya Kristus terbentuk, kita harus memiliki hubungan yang normal terus-menerus dengan Tuhan. Hubungan yang normal dengan Tuhan, itulah hubungan yang subjektif, di batin, di dalam roh. Sungguh kasihan sekali orang-orang Kristen yang dinasehati untuk beribadah dengan rajin, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Pelayanan, sibuk beribadah dengan hal-hal yang luaran. Berkorban waktu, tenaga, uang. Seolah-olah kalau semuanya itu ada, maka itulah orang Kristen yang baik. Itu semua sebetulnya adalah hukum Taurat. Jika dilakukan bukan karena hasil persekutuan yang subjektif dengan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, semua kerajinan kita, pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan buat Tuhan, jikalau itu bukan karena Kristus terbentuk di dalam kita, yang menghasilkan ekspresi luaran, maka semua itu ya hukum Taurat, yang sangat bertentangan dengan pewahyuan Yesus Kristus. Ya. Jadi sangat penting ini judul yang di Romawi 1. Hari ke-1 garis besar ya. Perjanjian baru mewahyukan bahwa Kristus sangat berkaitan dengan batin kita. Dan damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Ini harus menjadi prioritas kita. Ya, memang gereja sangat mengharapkan saudara-saudari rajin, pelayanan, aktif, berfungsi dalam gereja. Tidak cukup hanya datang 1 kali seminggu, tetapi aktif dalam menempuh hidup gereja, perawatan, pengasuhan. Memang itu sangat didambakan oleh gereja. Tetapi gereja menyadari bahwa semuanya itu adalah hasil dari hubungan yang subjektif dengan Kristus. Itulah sebabnya seringkali beban itu tuh mengarahkannya selalu kembali ke dalam perkara roh kita. Melatih roh, menyeru nama Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam roh. Semuanya itu adalah hubungan yang subjektif dengan Tuhan. Karena Kristus sangat berkaitan dengan batin kita. Tuhan Yesus, ya. Nah, mari coba kita sekarang melihat berita FKKP. Kita sering kali berkata bahwa kita harus menyalurkan Kristus kepada orang. Ya, sering kita memperkatakan kalimat ini, menyalurkan Kristus kepada orang. Tetapi hari ini melalui berita FKKP kita mengerti bahwa menyalurkan Kristus kepada orang itu adalah menyatakan Kristus di dalam seseorang. Jikalau di dalam seseorang Kristus terus-menerus dinyatakan, maka Kristus akan terbentuk
di dalam orang itu. Inilah hasil dari penyaluran Kristus. Penyaluran Kristus itu adalah menyatakan, ya, di garis besar poin A, Allah mewahyukan putranya kepada Paulus dan kepada kita. Kata mewahyukan itu menyatakan, ya, maknanya. Dan kata menyatakan di sini dalam Galatia 1 ayat 16 yang tadi kita doa bacakan itu sangat krusial dan sangat penting. Ya, menyalurkan Kristus itu sebetulnya menyatakan Kristus. Kata menyatakan di sini tuh, saudara-saudari, harus kita lihat sungguh-sungguh pagi hari ini. Apa maksudnya menyatakan Kristus? Menyatakan Kristus itu bukan di luar, tapi di dalam. Ayat doa baca kita tadi itu, Kristus itu dinyatakan di dalam Paulus. Saudara-saudari. Ya, nah sekarang bagaimana Kristus dinyatakan? Itu bagaimana? Apa maksudnya? Ya, jikalau Kristus terus-menerus dinyatakan, Kristus banyak dinyatakan ke dalam kita, hasilnya pasti Kristus terbentuk di dalam kita. Jadi menyatakan Kristus itu apa? Ya, memang menyatakan Kristus itu kebanyakan lewat membicarakan Kristus, ya. Tetapi ini bukan sekedar membicarakan Kristus, saudara-saudari. Menyatakan Kristus itu adalah membicarakan Kristus yang rahasia. Sehingga orang-orang yang mendengar pembicaraan kita itu disingkapkan. Itulah maksud kata menyatakan Kristus. Ini bukan Kristus yang dipahami secara umum, bukan. Bukan, Kristus juru selamat, Kristus ini adalah penolong. Wah, banyak ajaran tentang Kristus, tapi itu bukan penyataan Kristus. Hal-hal itu sudah sangat umum. Menyatakan Kristus itu menyatakan Kristus yang rahasia, sehingga perlu disingkapkan gitu. Ya, seperti yang di poin 2 garis besar kita mewahyukan atau menyatakan adalah memberitahukan atau memperlihatkan dengan jelas sesuatu yang sebelumnya dirahasiakan. Apa yang kita nikmati di dalam pemulihan Tuhan sebetulnya itu sesuatu yang sifatnya rahasia. Makanya gak heran orang-orang sulit tinggal di dalam penghidupan gereja. Banyak yang keluar, banyak yang gak tahan karena mereka gak mengerti. Mereka gak melihat. Mereka bingung, apa sih yang kita bicarakan? Banyak sekali orang-orang Kristen mampir ke tengah-tengah kita, ikut bersidang beberapa saat sampai akhirnya nggak tahan karena mereka bingung, apa sih yang kita bicarakan. Kita selalu berkata, mustika di pemulihan Tuhan, mustika. Ya, saudara-saudari, semoga bisa dengan riang gembira berkata, mustika. Setiap kebenaran yang kami dapatkan di dalam pemulihan. Artinya apa? Artinya Anda disingkapkan. Artinya Kristus dinyatakan di dalam Anda.
Jikalau Anda sering mengalami itu, oh mustika, kebenaran-kebenaran di dalam pemulihan Tuhan itu begitu mustika. Berita-berita yang aku dengar begitu mustika. Itu bergejolak di dalam hati. Mata Anda melihat apa yang belum pernah Anda lihat. Ada kesan yang kuat yang belum pernah Anda dapatkan ketika mendengarkan berita-berita, membaca buku-buku ministry. Jikalau itu pengalaman Anda, maka itulah yang dimaksudkan Kristus dinyatakan di dalam Anda. Dan ini akan menghasilkan apa? Jikalau Anda sering mengalami itu, ini akan menghasilkan pembentukan Kristus di dalam kita. Tetapi sementara kita menikmati kenikmatan Kristus dinyatakan ke dalam kita, mungkin ada banyak juga orang-orang yang bingung. Pelangap-longo, apa sih sebetulnya yang sedang dibicarakan? Banyak yang seperti itu. Oh Tuhan Yesus, jadi inilah Kristus dinyatakan. Ini bukan sekedar membicarakan Kristus yang umum, tetapi sesuatu yang rahasia. Inilah yang akan menawan orang. Paulus yang begitu kuat membenci Tuhan Yesus, menganiaya jemaat, ketika dia mengalami Kristus dinyatakan kepada dia, beberapa detik saja dia langsung luluh. Dia langsung tertawan. Karena itu jikalau kita ingin ada pertambahan jumlah di dalam gereja lokal kita, inilah rahasianya. Orang-orang itu harus mengalami penyataan Kristus. Artinya Anda dan saya harus berjeri lelah menikmati Tuhan, sehingga pemberitaan kita itu akan menyatakan Kristus. Orang akan tertawan di dalam gereja lokal, nggak bisa keluar lagi. Jikalau secara memadai dia terus-menerus menikmati Kristus sampai Kristus terbentuk. Ya. Oh, Tuhan Yesus. Jadi penyataan Kristus dinyatakan kepada kita, saudara-saudari, itu tuh bersifat personal, ya. Itu tuh bersifat pribadi sekali. Ya, Anda dan saya yang ingin terus-menerus mengalami ini harus secara pribadi datang kepada Tuhan. Mohon belas kasihannya Tuhan, nyatakanlah dirimu terus-menerus ke dalamku. Jangan mengandalkan saudara-saudara tertentu. Jangan terlalu meninggikan saudara-saudara tertentu. Karena penyingkapan ini sebetulnya penyingkapan langsung dari Allah. Walaupun mungkin Anda dapatkan melalui pembicaraan seorang saudara. Tetapi tidak boleh Anda terpengaruh oleh siapapun. Saudara yang terhebat sekalipun, tidak boleh, karena penyataan Kristus itu berupa wahyu langsung dari Allah kepada Anda secara pribadi. Nggak ada hubungannya dengan saudara yang menyampaikannya, tidak. Saudara yang menyampaikan, baik dalam bentuk tulisan ataupun pembicaraan, urusan mereka dengan Tuhan adalah menikmati Tuhan. Dan ketika mereka memberitakannya, tetap kuncinya adalah diri Anda sendiri dengan Tuhan. Diri Anda sendiri harus memiliki hubungan yang subjektif dengan Tuhan. Diri Anda sendiri harus ada kedambaan. Harus memohon secara personal, Tuhan wahyukan dirimu, nyatakan dirimu terus-menerus ke dalam aku.
sehingga engkau terbentuk di dalam aku. Karena penyataan Kristus ini adalah wahyu langsung dari Allah sendiri kepada Anda secara pribadi, ya. Tuhan Yesus, semoga kita punya kedambaan, sering-sering datang kepada Tuhan, memohon pewahyuan dan penyataan dirinya, sehingga Kristus terbentuk di dalam Anda dan saya. Nah, saudara-saudari, konteks Galatia 1 ayat 16, ya. Ini adalah pembelaan Paulus terhadap otoritas kerasulannya. Ya. Paulus membela otoritas kerasulannya yang dia dapatkan dari Allah. Dia akan berkata bahwa dia mendapatkannya langsung dari Allah, bukan dari manusia. Ya, Galatia 1 ayat 1 dan ayat 11 dan 12, ya. Jadi apa? Jadi kita harus benar-benar memperhatikan Injil Paulus, saudara-saudari. Banyak para teolog alergi mendengar perkataan Injil Paulus, seolah-olah merendahkan kitab-kitab Injil. Kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan lebih rendah, saudara-saudari. Bukan berarti Injil Paulus lebih tinggi, bukan. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi. Yang ada itulah satu kesatuan yang lengkap. Tanpa memperhatikan Injil Paulus, kita tidak dapat memahami dan tidak dapat menikmati penyataan Kristus. Karena keempat Injil itu adalah proses awal. Tuhan berkata, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, kata Tuhan kepada murid-muridnya. Namun kau belum sanggup menerimanya. Maksudnya apa? Kristus belum menjadi roh pemberi hayat. Kristus belum masuk ke dalam murid-muridnya. Sehingga keempat Injil itu perkataannya adalah perkataan Tuhan Yesus yang ada di luar kaum beriman. Tapi suatu hari Kristus menjadi roh pemberi hayat. Dia masuk ke dalam murid-murid, ke dalam kita. Sehingga dia bisa berbicara lebih banyak. Karena sekarang sudah ada rohnya yang memampukan kita untuk memahami rahasia Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Jadi Galatia 1 ayat 16 ini konteksnya Paulus sedang membela otoritasnya yang Tuhan berikan memang kepada Paulus. Sehingga menghasilkan Injil Paulus. Paulus adalah penulis kitab perjanjian baru terbanyak. Petrus pun mengakuinya. Jadi betapa pentingnya kita menerima atau mempelajari atau menuntut, ya, istilah tepatnya itu menuntut Injil Paulus. Menuntut di sini bukan sekedar membaca, tetapi berdoa, memohon, Tuhan berikanlah dirimu, wahyukanlah dirimu, nyatakanlah dirimu. Sebab apa? Sebab Injil Paulus itu adalah pusat dari wahyu Allah dalam perjanjian baru, saudara-saudari. Saya tidak sedang meninggikan Paulus. Saya sedang meninggikan Kristus yang diwahyukan kepada Paulus. Dan memang Paulus diberikan otoritas ini untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Hari ini adalah zamannya bangsa-bangsa bukan Yahudi menerima kasih karunia ini.
Jadi Injil yang Paulus beritakan itu adalah pusat dari wahyu Allah dalam perjanjian baru. Tentang apa? Tentang Allah Tritunggal yang melalui proses dan menjadi roh yang al-muhit, roh pemberi hayat. Supaya apa? Supaya Allah Tritunggal menjadi hayat kita. Inilah penyataan Kristus kepada kita di dalam pemulihan Tuhan. Tetapi kalau roh Anda tidak dihidupkan, tidak menyala-nyala, maka perkataan-perkataan ini hanyalah perkataan-perkataan yang asing. Sehingga ketika berita ini disampaikan, ada banyak saudara-saudari tidak bisa melihat mustika. Mereka bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang sedang dibicarakan? Aku nggak paham. Apa maksudnya Allah Tritunggal melalui proses menjadi roh pemberi hayat, agar menjadi hayat kita, agar kita dengan Allah Tritunggal menjadi esa. Apa maksudnya sih? Bagi mereka yang tidak mendapatkan rahasia ini, mereka inginnya tuh berita-berita untuk kebutuhan hidup sehari-hari saja. Aku hidup di bumi, butuh pekerjaan, butuh makanan, butuh pakaian, perlu jalan keluar, perlu hikmat untuk bagaimana bisa menempuh kehidupan di bumi, bekerja, itu aja seputar itu. Ya itu sih di kekristenan urusannya seperti itu aja. Kristus yang dibicarakan adalah Kristus sebagai penolong, Kristus sebagai pemberi jalan keluar, Kristus yang menyembuhkan, masalah-masalahmu akan dibereskan Tuhan. Pokoknya kehidupanmu di bumi, sisa umurmu di bumi, itu pasti disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Hanya gitu-gitu aja. Oh Tuhan Yesus, kita di pemulihan Tuhan itu memiliki berita-berita Injil Paulus yang dimana sifatnya itu sesuatu yang rahasia, sehingga perlu dinyatakan, perlu diwahyukan, saudara-saudari. Titik fokus dari Injil Paulus adalah diri Allah sendiri, bukan kebutuhan hidup, bukan yang lain-lain, bukan. Diri Allah sendiri di dalam trinitasnya menjadi roh yang al-muhit melalui proses menjadi hayat kita dan segala sesuatu kita. Inilah Kristus terbentuk di dalam kita, melalui kita terus-menerus menikmati Dia, sehingga kita dengan Dia menjadi esa. Akhirnya kehendak Allah tercapai. Allah dengan manusia pilihan menjadi esa. Allah terekspresikan sampai kekekalan. Ini perkataan-perkataan yang sifatnya rahasia bagi orang-orang Kristen di kekristenan. Hanya di pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Melalui semua kenikmatan kita yang sedemikian, Kristus akan terbentuk di dalam kita. Inilah yang paling penting, saudara-saudari. Kristus terus-menerus diwahyukan, dinyatakan melalui kita terus-menerus kembali ke dalam roh, banyak-banyak berdoa, bercakap-cakap. Intinya sasaran kita adalah Tuhan, nyatakanlah dirimu di dalamku, wahyukan dirimu, singkapkan dirimu bagiku. Hasilnya Anda akan menempuh suatu kehidupan yang dipuaskan, kehidupan yang dibebaskan dari kekhawatiran,
Karena apa? Karena Kristus terbentuk di dalam Anda. Iman Anda adalah iman Kristus. Pikiran Anda menjadi pikiran Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiran Anda. Emosi Kristus menjadi emosi Anda. Kristus terbentuk, hasilnya apa? Anda akan menempuh kehidupan yang dipuaskan, dibebaskan dari kekhawatiran, selalu memuji Tuhan, percaya itu bukan hasil usaha kita, iman bukan hasil usaha kita, tetapi hasil dari Kristus terbentuk di dalam kita. Inilah yang paling penting. Tetapi di hari kedua kita melihat bahwa ada hukum Taurat yang selalu menghalang-halangi Kristus diwahyukan ke dalam kaum beriman perjanjian baru. Para pengikut Yudaisme mempengaruhi orang-orang Galatia untuk apa? Untuk menghormati hukum Taurat. Tadi saya sudah singgung di depan, hukum Taurat bagi kita itu bukan hukum Tauratnya orang Yahudi. Hukum Taurat bagi kita itu adalah apa? Pekerjaan-pekerjaan luaran, etika, moralitas. Ya, hari ini banyak sekali kaum Yudaisme modern, pengkhotbah, pengajar yang berfokus kepada ajaran-ajaran etika dan moralitas. Ya, ajaran-ajaran, perintah-perintah untuk bekerja, melayani secara luaran tanpa memperhatikan hubungan yang subjektif kita dengan Tuhan. Itu semua hukum Taurat, dan hukum Taurat ini sangat bertentangan dengan prinsip pewahyuan Kristus. Itulah sebabnya di hari kedua kita mendoa bacakan Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat. Hukum Taurat jenis apapun, saudara-saudari, harus mati bagi kita. Jikalau Anda diatur oleh prinsip-prinsip etika dan moralitas, Anda diatur oleh prinsip-prinsip yang baik, prinsip-prinsip pohon pengetahuan, menerima yang baik, menolak yang jahat. Itu prinsip pohon pengetahuan. Anda diatur oleh prinsip-prinsip ini, yang sesungguhnya adalah etika moralitas. Maka Anda hidup bagi hukum Taurat. Kita harus berkata, aku telah mati untuk hukum Taurat. Apa maksudnya? Pokoknya yang penting di dalamku ada Kristus. Kristuslah yang memimpin aku. Tuhan wahyukan dirimu secara personal, secara pribadi. Ya, Paulus tidak meminta pertimbangan apapun dari manusia. Maksudnya apa? Paulus dipimpin oleh Rohnya. Nah, sampai titik ini saya harus memberi keseimbangan. Ya, tidak meminta pertimbangan dari manusia itu benar, tidak salah. Tetapi karena pikiran kita ini masih sering dikacaukan, maka kita harus mencocokkan pikiran kita dengan Allah. Benar nggak ini pikiranku, ini pikiran Allah? Aku tidak mau meminta pertimbangan manusia. Tetapi kita harus bertanya, apakah pikiranku ini pikiran manusia? Bukan, gitu. Jangan sampai kita tidak mau meminta pertimbangan dari manusia, tetapi ternyata pikiran yang ada di dalam diri kita pun pikiran manusia kita, gitu, sami mawon. Untuk itulah butuhnya persekutuan. Ya, ketika kita mengajak saudara-saudari bersekutu untuk masalah kita, untuk sesuatu yang sedang kita cari, keputusan Tuhan yang kita cari, kita mengajak saudara-saudari bersekutu, itu bukan mau meminta pertimbangan mereka. Dan Anda pun yang dimintai untuk bersekutu, janganlah memberikan pertimbangan Anda.
Karena prinsipnya Paulus tidak meminta pertimbangan dari manusia. Anda yang sedang dimintai untuk bersekutu dengan seorang saudara atau saudari, jangan memberi pertimbangan, tetapi ajaklah dia menyeru nama Tuhan, kembali ke dalam roh. Berdoa agar Tuhan diwahyukan ke dalam dia, dinyatakan, sehingga secara pribadi Tuhan berbicara langsung kepada dia. Dan kita pun ketika membutuhkan pewahyuan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, kita pun harus mencari saudara-saudari dengan tujuan ini. Mencocokkan pikiran kita dengan pikiran Tuhan, sehingga Tuhan bisa mewahyukan dirinya secara langsung kepada kita melalui kita bersekutu dengan penatua, dengan pewajib, atau dengan saudara-saudari. Ya. Akhirnya apa? Kalau Kristus terbentuk di dalam kita, inilah makna yang sesungguhnya dari Galatia 2 ayat 20 yang kita doa bacakan di hari kedua. Bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebetulnya maknanya bukan lagi aku, melainkan Kristus yang terbentuk di dalam. Nah, Galatia 2 ayat 20 ini sesuatu yang tersembunyi bagi orang-orang di dalam kekristenan yang kacau balau. Ya. Mereka sangat mengenal ayat ini, ada kidung-kidungnya, ada lagu-lagunya, tetapi maknanya tersembunyi. Bukan lagi aku, melainkan Kristus, artinya Kristus terbentuk di dalam Anda. Ya, saudara-saudari, ada banyak hari ini pengajaran-pengajaran yang kelihatannya rohani, padahal itu hanya hukum Taurat modern. Ya, esensinya hanyalah ajaran-ajaran etika dan moralitas yang dibungkus oleh ayat-ayat Alkitab. Kita harus bisa membedakannya, saudara-saudari. Karena semua yang diajarkan itu baik. Ya. Tidak ada satupun yang kotor, bersih. Dibungkus oleh ayat-ayat Alkitab, tapi esensinya itu bukan Kristus, melainkan hanyalah ajaran etika dan moralitas. Inilah kaum Yudaisme modern hari ini. Isinya apa? Filsafat, pemikiran manusia. Filsafat itu pemikiran manusia. Hari ini ada banyak sekali pengajar-pengajar Kristen, pengkhotbah-pengkhotbah yang pikirannya begitu kuat, tekadnya begitu kuat. Kekuatan pikiran dan tekad membuatnya dia berhasil menjadi pemimpin. Tetapi apa yang disampaikannya hanyalah pikiran manusia. Dan pikiran manusia ini berlawanan dengan pewahyuan Yesus Kristus atau penyataan Yesus Kristus di dalam roh kita. Ya, di FKKP hari kedua, selama kita masih berpegang kepada hukum Taurat jenis apapun, entah itu hukum Taurat Musa atau hukum Taurat buatan kita sendiri, kita tidak dapat hidup terhadap Allah. Ya. Karena itulah di dalam pemulihan Tuhan, kita sangat memperhatikan roh manusia. Di garis besar hari pertama, poin 3, dikatakan dalam perjanjian baru. Diwahyukan, digunakan dengan cara yang dalam. Kata diwahyukan digunakan dengan cara yang dalam dan berkaitan dengan apa? Dengan roh kita. Kebanyakan orang Kristen ketika mendengarkan kata roh, secara spontan pemikirannya Roh Kudus. Bukan, ini roh Anda dan saya. Karena apa? Karena pewahyuan Yesus Kristus ke dalam kita yang membuat Kristus terbentuk di dalam kita itu sangat berkaitan dengan roh kita. Ya. Inilah saudara-saudari, dia yang terbentuk ke dalam kita.
Semoga Anda dan saya terdorong untuk lebih lagi secara pribadi datang kepadanya, memiliki hubungan yang subjektif dengan Tuhan. Ingat garis besar Romawi 1 itu sangat penting ya. Perjanjian baru mewahyukan bahwa Kristus sangat berkaitan dengan batin kita dan damba memiliki hubungan yang subjektif dengan kita. Amin. Mari silakan saudara-saudari berbagi nikmat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Untuk berita pagi hari ini, saya persilakan saudara-saudari yang mau ikut ambil bagian untuk berbagi nikmat. Kita bisa gunakan waktu sebaik mungkin. Saya persilakan saudara-saudari yang sudah siap. Puji Tuhan, saudara-saudari. Berita yang disampaikan oleh saudara kita itu penekanannya adalah bagaimana kita memiliki pengalaman yang subjektif dengan Tuhan, yaitu kita memiliki hubungan, karena Tuhan sangat memperhatikan roh kita itu manusia batinnya kita. Nah, Tuhan menginginkan pengalaman kita dengan Dia betul-betul sangat intim. Nah, kalau kita memiliki pengalaman yang intim dengan Tuhan ini, pasti hasilnya Kristus terbentuk di dalam kita. Semakin memiliki hubungan ini, pasti Kristus makin ternyatakan, terbentuk di dalam kita. Nah, kalau kita kurang memiliki hubungan ini, pasti Kristus tidak bisa bekerja dengan leluasa. Nah, kemudian setelah kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, pasti kita ada pewahyuan. Pewahyuan Tuhan itu adalah pikiran Tuhan yang betul-betul tersalur di atas diri kita pada waktu kita menikmati Dia di dalam firman atau doa baca atau menyeru Tuhan terus-menerus. Nah, sehingga makin kita menikmati itu, makin Tuhan pasti akan tergarap di atas diri kita. Sehingga makin Tuhan tergarap, pasti berita kita itu bukan berita yang umum. Tadi saudara mengatakan berita yang umum, tapi segala rahasia. Banyak rahasia yang betul-betul bisa tersingkap pada waktu Tuhan mewahyukan dirinya melalui bagaimana hubungan kita dengan Dia. Nah, ini sangat penting sekali bagi saya ya. Nah, Tuhan selalu memperhatikan roh. Sehingga Paulus pada waktu dia memberitakan Kristus atau ekonomi Allah, betul-betul Kristus yang tersalur. Sehingga kalau Kristus yang tersalur dalam seseorang, kalau di dalam gereja dia, saudara tadi mengatakan, itu dia akan betul-betul bertahan, tidak keluar masuk. Nah, kalau berita di luaran pasti dia tidak bisa tahan karena berita yang betul-betul bukan Kristus yang tersalur. Nah, tadi juga disinggung bahwa ternyata pemberitaan kita sebagai orang yang melayani, termasuk saya, kita harus terlepas dari hukum Taurat atau Yudaisme, hukum Taurat atau Yudaisme yang secara umum. Tapi dia lebih merincikan ternyata hukum Taurat itu, Yudaisme itu hari ini banyak sekali di kalangan di luar kita ya, yaitu memberitakan filsafat, etika, moral, pikiran manusia. Ini yang banyak diberitakan. Nah, puji Tuhan hari ini kita memiliki satu terang yang besar. Di dalam pemulihan lebih banyak kita mengalami kekayaan Kristus melalui hubungan kita yang betul-betul subjektif, manis. Pasti Tuhan akan tergarap dan hasilnya kita akan bisa memberitakan Kristus yang betul-betul harus didapatkan bagi banyak orang. Hingga pelayanan gereja pun
kita betul-betul harus lebih banyak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita tidak akan tergarap. Manusia utuh kita akan menampilkan pada waktu kita melayani siapapun. Puji Tuhan, kita makin hari makin menjadi orang yang terus-menerus memiliki persekutuan dengan Tuhan. Karena ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan dilanjutkan saudara-saudari yang lain. Amin. Tuhan, Amin. Tuhan, perkataan menyatakan anaknya dalam kita ini menjelaskan kita ya secara langsung bahwa dia ingin Allah ya ingin anaknya itu terbentuk di dalam kita. Ya, dalam Galatia 1 ayat 15 ya. Sebenarnya inilah pekerjaan Allah di dalam kita. Ya, Allah bekerja di dalam kita supaya anaknya terbentuk di dalam kita. Dinyatakan di dalam kita, ini berarti terbentuk di dalam kita. Yang menjadi penghambat pekerjaan ini adalah semua prinsip perintah-perintah hukum Taurat, saudara ya. Dan kita perlu berjaga-jaga ya terhadap semua penghambat dari pekerjaan Allah di dalam ini. Ini menyangkut pekerjaan luaran, etika ajaran, moralitas yang tanpa memperhatikan hubungan subjektif kita dengan Allah seperti yang diutarakan saudara di depan tadi. Tuhan Yesus, jadi apapun pekerjaan kita, pelayanan, kehidupan kita, saudara ya, kalau itu tidak melalui hubungan subjektif kita dengan Allah, kita masuk ke dalam prinsip yang menghambat pekerjaan Allah. Kita masuk di dalam prinsip hukum Taurat. Hukum Taurat ini sangat mengganggu ya pekerjaan Allah di dalam kita. Untuk itu Kristus mati ya, sudah mati ya, di Galatia 3 ayat berapa ya tadi saya baca ya, itu Kristus sudah mati bagi untuk hukum Taurat supaya kita ini dilepaskan dari prinsip hukum Taurat yang mengganggu pekerjaan Allah. Karena Allah ingin mewahyukan atau menyatakan, menggarap putranya ke dalam kita. Bukan hukum Taurat atau peraturan-peraturan yang digarapkan di dalam kita, tetapi Allah damba yang dia tergarap di dalam kita. Untuk itu salib Kristus ini sangat perlu kita mustikakan ya. Salib Kristus ini membuat hukum Taurat itu terpaku ya di salib ya, dan kita tidak lagi hidup kepada hukum Taurat karena kita tahu bahwa manusia lama kita juga sudah disalibkan. Seharusnya hukum Taurat ini ya tidak menjadi penghidupan kita, tetapi hayat yang disalurkan oleh diri Tuhan melalui kematiannya ini yang harusnya menjadi wahyu atau pernyataan, menjadi penyingkapan kehidupan kita hari ini. Bagaimana Allah yang terus dikerjakan di dalam kita ya. Ya, ini menyangkut perkara hubungan subjektif kita dengan Allah. Allah hari ini ada di dalam roh kita. Ketika kita mengutak Dia, ya kita perlu memohon, mendamba ya. Allah itu mewahyukan secara langsung ke dalam kita. Pewahyuannya secara langsung ini akan memberikan sorotan di dalam hati kita, saudara ya. Mungkin saya juga sering ya, bahkan setiap hari ada kesempatan bertemu dengan saudari yang melayani, saya bertanya, perkara ini, perkara itu. Ya ternyata itu benar, seperti saudara Diki katakan. Itu mencocokkan pemahaman saya dengan pemahaman Kristus, saudari ya. Saudari, sehingga pikiran saya dengan pikiran Kristus, dengan semua anggota tubuh itu sama. Saya tidak menjadi orang anggota tubuh yang liar dengan pikiran saya sendiri terhadap firman, saudari. Saya mau mencocokkan apakah pernyataan ini saya benar, apakah pemikiran saya ini benar. Kadang saudari di depan pun tidak memberikan kepada saya jawaban yang memuaskan saya, saudari ya. Sekalipun ya itu baik, tetapi karena mungkin saya tidak menerima wahyu secara langsung ya, saya tidak mendapatkan bantuan. Tetapi bantuan yang terbaik, saudari, adalah hubungan langsung kita dengan Tuhan. Pewahyuan yang subjektif yang langsung dengan Tuhan itu akan membawa kita itu membawa kita terbuka terhadap penyingkapan firman Tuhan. Saya juga sangat mengucap syukur untuk setiap persekutuan dengan saudara yang di depannya. Tuhan yang memimpin, saudara yang melayani itu sering membantu saya di dalam saya memahami firman-firman yang
sebenarnya rahasia bagi saya, sangat sulit saya pahami. Tetapi melalui persekutuan tubuh, Tuhan memberikan bantuan ya melalui saudari. Tapi saya juga mendapatkan bantuan secara langsung dari Tuhan ya, sehingga terang itu menyoroti saya dan memperbarui pikiran saya, sehingga kehidupan saya ada suatu pimpinan yang jelas ya bagi hidup saya untuk Tuhan. Oh puji Tuhan saudari ya, bahwa Allah hari ini damba mewahyukan dirinya sendiri kepada kita, agar kita ini bisa berbagian tuh di dalam pembangunan tubuh Tuhan hari ini ya, yang menjadi pusat sasaran pekerjaan Allah di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Karena waktu ya, sepertinya saudara-saudari, ya dari berita yang telah kita dengar, kita melihat betapa pentingnya pernyataan Kristus di dalam hidup kita melalui Galatia 1 ayat 16. Kita diingatkan bahwa Allah tidak hanya menyatakan anaknya kepada Paulus, tetapi kepada kita kaum beriman. Ini mengajarkan kita bahwa hubungan kita dengan Kristus bukan hanya sekedar ritual, tetapi sebuah persekutuan yang dalam dan subjektif dengannya. Saudara-saudari, pesan yang bisa kita ambil dari berita pagi hari ini adalah bahwa iman kita kepada Kristus harus membawa kita kepada transformasi di mana Kristus dibentuk di dalam diri kita. Kita diingatkan di sini untuk tidak terjebak pada hukum Taurat atau ajaran-ajaran yang hanya memfokuskan pada tindakan luaran, tetapi untuk terlibat secara pribadi dalam menikmati kehadiran Tuhan. Baik, saudara-saudari, mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, Tuhan, hari ini 19 di mana kami diingatkan akan penting nyataanmu dalam. Kami mohon ya Tuhan, Kau terus menyatakan dirimu kepada kami agar Kristus terus terbentuk di dalam kami. Amin. Bantu kami untuk tidak terjebak pada ajaran atau hukum yang membawa kami. Jadikanlah kami ya Tuhan alat untuk Kristus pada orang lain. Amin. Ini hubungan yang mendalam denganmu ya Tuhan, sehingga setiap tindakan kami mencerminkan. Amin. Ya. Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan, terima kasih saudari, pelayanannya, saudara Didi, saudara Didi, berarti semuanya. Terima kasih saudara-saudari, terima kasih saudara Didi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.